Tim khusus kepolisian Delhi akhirnya berhasil menangkap Sushil Kumar pada tanggal 23 Mei 2021. Dia kemudian dibawa kembali ke Delhi untuk menjalani proses hukum. Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Aku doakan semoga kalian semua yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Pada tahun 2021, negara India digemparkan oleh sebuah kasus pembunuhan yang menyeret nama salah satu pegulat paling terkenal di negara tersebut. Sosok yang selama ini dikenal sebagai atlet berprestasi mendadak berubah status menjadi tersangka dalam sebuah kasus kriminal yang menyita perhatian publik. Yang membuat kasus ini semakin mengejutkan, penyelidikan polisi perlahan mengungkap bahwa peristiwa tersebut bukan terjadi secara spontan. Di baliknya, terdapat rangkaian hubungan, konflik, dan keputusan-keputusan yang akhirnya membawa banyak pihak menuju sebuah malam yang sangat tragis. Bagaimana seorang atlet yang dikenal luas bisa terseret dalam kasus pembunuhan? Mari kita bahas kisah di baliknya. Sagar Dhankar, yang dalam beberapa sumber lain juga ditulis dengan nama Sagar Rana. Dia lahir sekitar tahun 1997 dari keluarga sederhana yang memiliki akar kuat di wilayah Rohtak, negara bagian Haryana, India. Daerah tersebut telah lama dikenal sebagai salah satu pusat lahirnya banyak pegulat berbakat yang berhasil mengharumkan nama India di tingkat nasional maupun internasional. Karena itu, olahraga gulat sudah menjadi bagian yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat di sana. Meski berasal dari Haryana, Sagar tumbuh besar di kota Delhi bersama keluarganya. Ayahnya yang bernama Ashok Dhankar merupakan anggota kepolisian Delhi yang berpangkat Head Constable, pangkat polisi tingkat menengah yang mana biasanya berada satu tingkat di atas Constable atau bintara. Sebagai seorang ayah, Ashok ini dikenal cukup tegas dalam mendidik anak-anaknya. Dia menanamkan nilai disiplin, kerja keras, dan rasa hormat kepada orang lain sejak Sagar dan saudara-saudaranya masih kecil. Di sisi lain, keluarganya juga selalu memberikan dukungan penuh terhadap cita-cita Sagar untuk menekuni dunia olahraga. Meskipun mereka menyadari jalan hidup sebagai seorang atlet tidak pernah mudah. Sejak menginjak usia remaja, Sagar mulai menunjukkan minatnya yang cukup besar terhadap olahraga gulat. Melihat bakat dan semangat putranya itu, sang ayah pun mendorongnya untuk berlatih secara lebih serius agar kemampuannya tersebut dapat berkembang secara maksimal. Saat berusia sekitar 15 tahun, Sagar mulai menjalani latihan intensif di Stadion Chhatrasal yang terletak di kota Delhi. Stadion ini bukan sekedar tempat latihan biasa. Chhatrasal dikenal sebagai salah satu pusat pembinaan gulat paling bergengsi di India yang telah melahirkan banyak atlet nasional hingga peraih medali Olimpiade. Bagi para pegulat muda, berlatih di sana merupakan sebuah kebanggaan sekaligus kesempatan besar untuk membangun sebuah karir. Lalu di lingkungan itulah, kemampuan Sagar berkembang cukup pesat. Dia memilih fokus pada nomor Greco-Roman, kelas berat 97 kg. Berbeda dengan gulat gaya bebas, nomor Greco-Roman ini hanya memperbolehkan serangan menggunakan bagian tubuh di atas pinggang, sehingga membuat itu menuntut kekuatan fisik, teknik, dan juga keseimbangan yang tinggi. Berkat latihan yang konsisten, nama Sagar perlahan mulai diperhitungkan dalam berbagai kejuaraan. Kerja kerasnya kemudian membuahkan hasil. Sagar berhasil meraih gelar juara Nasional Gulat Junior India, serta mengoleksi sejumlah medali dari berbagai kompetisi tingkat nasional maupun internasional. Prestasi tersebut membuat banyak pihak menilai kalau dia memiliki masa depan yang cerah sebagai salah satu pegulat andalan India. Kemudian, di Stadion Chhatrasal itu pula, Sagar mengenal salah satu sosok paling dihormati dalam dunia gulat di India. Pria itu bernama Sushil Kumar.
Saat itu, Susil telah menjadi figur besar berkat sederet prestasi internasional yang telah dia raih. Bagi banyak atlet muda termasuk Sagar, Susil bukan hanya seorang pegulat ternama, tetapi juga sosok panutan yang ingin mereka teladani. Sagar bahkan beberapa kali menyebut Susil sebagai guru sekaligus mentornya dalam dunia gulat. Hubungan mereka pada awalnya dikenal cukup baik karena sama-sama berlatih di stadion yang sama. Seiring berjalannya waktu, kedekatan tersebut membuat Sagar semakin akrab dengan lingkungan pribadi Susil. Singkat cerita, dia kemudian menyewa sebuah apartemen di kawasan Model Town Delhi yang merupakan milik istri dari Susil Kumar. Pada awalnya, keputusan itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar karena hubungan mereka memang sudah terjalin cukup lama melalui dunia gulat. Namun, keadaan perlahan berubah. Apartemen tersebut disewa oleh Sagar bersama rekannya yang bernama Sonu Mahal, yang diketahui memiliki koneksi dengan sejumlah tokoh berpengaruh di wilayah Haryana. Ketika masa sewa diminta untuk diakhiri, Sagar dan Sonu menolak meninggalkan apartemen. Selain itu, keduanya juga dilaporkan belum membayar uang sewa selama kurang lebih 2 bulan. Perselisihan semakin memburuk setelah muncul keluhan bahwa Sonu membawa seorang teman wanita untuk tinggal di apartemen tanpa seizin maupun sepengetahuan Susil. Sejak saat itulah, hubungan kedua belah pihak tidak lagi sekedar diwarnai persoalan sewa-menyewa, tetapi berkembang menjadi konflik pribadi yang terus memanas. Ketegangan yang selama beberapa waktu terus menumpuk akhirnya mencapai puncak pada siang hari tanggal 4 Mei 2021. Pada hari itu, di dalam kompleks Stadion Chatrasal, Susil Kumar datang bersama asistennya dan beberapa orang yang dikenalnya untuk menemui kelompok Sagar Dankar. Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas persoalan apartemen yang selama ini telah menjadi sumber perselisihan di antara mereka. Awalnya, pembicaraan itu diharapkan dapat menghasilkan jalan keluar bagi kedua belah pihak. Namun, alih-alih mencapai kesepakatan, suasana justru berubah menjadi perdebatan sengit. Sagar merasa keberatan karena Susil terus mendesaknya mengenai persoalan apartemen. Padahal menurutnya, hubungan mereka selama ini telah cukup dekat dan telah terjalin selama bertahun-tahun. Perdebatan yang semakin memanas membuat emosi Sagar seketika memuncak. Di hadapan banyak orang, dia mencengkram kerah baju Susil sambil melontarkan penghinaan kepadanya. Insiden tersebut menjadi pukulan besar bagi Susil. Sebagai pegulat senior yang pernah mengharumkan nama India, pada siang itu dia merasa telah dipermalukan di depan umum oleh seorang pegulat yang usianya lebih muda sekaligus juniornya yang selama ini pernah menganggapnya sebagai guru. Sejak saat itu, persoalan tersebut tidak lagi dipandang Susil sekedar sebagai sengketa apartemen atau tunggakan uang sewa. Penghinaan yang diterimanya dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap wibawa yang telah dia bangun selama bertahun-tahun di dunia gulat. Dia di saat itu merasa para pegulat muda mulai kehilangan rasa hormat kepadanya. Perasaan dipermalukan itu perlahan berubah menjadi amarah, kemudian berkembang menjadi dendam yang mendorongnya untuk memberi pelajaran kepada Sagar berserta orang-orang yang berada di pihaknya. Kemudian di sisi lain, Sonu Mahal justru merasa kejadian tersebut belum benar-benar berakhir. Berbekal pengalamannya sebagai tangan kanan seorang pemimpin gangster, dia meyakini Susil tidak akan tinggal diam setelah dipermalukan di depan banyak orang. Sagar yang mendengar pun ikut sependapat dengan pemikiran tersebut. Untuk sementara, dia memutuskan tidak berlatih di Stadion Chatrasal hingga situasi benar-benar mereda. Sagar juga mengusulkan agar mereka mencari tempat persembunyian yang ramai karena dia menganggap Susil kemungkinan besar hanya akan mencarinya di lingkungan stadion. Singkat cerita, memasuki malam hari, masih di tanggal yang sama. Dugaan Sagar dan Sonu ternyata benar. Kemarahan Susil sama sekali belum mereda. Dia mulai menghubungi sejumlah orang yang dikenalnya untuk mengumpulkan pasukan. Beberapa di antaranya diketahui memiliki hubungan dengan jaringan gangster yang bernama Neeraj Bhawana dan juga Asoda. Tak lama kemudian, sebuah mobil SUV besar bersama 4 kendaraan pengiringnya tiba membawa orang-orang yang kemudian bergabung dalam rombongan tersebut. Sebelum bergerak, mereka terlebih dahulu berkumpul di sebuah dhaba, yaitu kedai makan khas yang banyak dijumpai di pinggiran jalan India. Di tempat itu mereka makan, minum sekaligus membicarakan rencana yang akan dilakukan. Pertemuan tersebut menjadi kesempatan terakhir bagi mereka untuk menyusun strategi sebelum mulai mencari keberadaan Sagar Dankar dan juga Sonu Mahal yang sedang bersembunyi.
Pada malam itu setelah merasa seluruh persiapan selesai, rombongan tersebut mulai bergerak menjelang ke tengah malam. Sebagai langkah awal, mereka mencari orang-orang yang diketahui memiliki hubungan dekat dengan Sagar dan juga Sonu. Beberapa rekan keduanya ditetangi lebih dulu dan dipaksa memberikan informasi mengenai lokasi persembunyian mereka. Kemudian pencarian itu mengarah ke kawasan Salimarbak. Di sanalah rombongan Sunil menemukan Ravinder dan juga Amit, dua teman dekat Sagar. Keduanya langsung diculik, diseret masuk ke dalam mobil SUV, lalu ditodong dengan senjata api selama perjalanan menuju Stadion Catrasal agar tidak melakukan perlawanan. Stadion Catrasal sengaja dipilih sebagai tujuan karena Susil menganggap tempat itu sebagai wilayah kekuasaannya. Dia ingin memberi pelajaran kepada Sagar dan orang-orang yang berada di pihaknya di lokasi tersebut. Sesampainya di stadion, Ravinder dan Amit diseret keluar dari kendaraan lalu dipukuli tanpa henti agar mereka mau mengungkapkan lokasi persembunyian Sagar dan juga Sonu. Tekanan serta siksaan fisik yang terus mereka alami akhirnya membuat keduanya menyerah. Mereka pun memberitahu bahwa Sagar dan Sonu sedang bersembunyi di sebuah apartemen. Mendengar informasi tersebut, Susil segera membagi rombongannya menjadi dua kelompok. Kelompok pertama diperintahkan untuk menjaga Ravinder dan Amit agar tidak melarikan diri. Sementara kelompok kedua yang jumlahnya sekitar 15 orang ditugaskan untuk menjemput Sagar dan juga Sonu agar dapat dibawa ke Stadion Catrasal. Tak lama kemudian, beberapa kendaraan yang membawa belasan pria itu memasuki kawasan apartemen. Suasana yang semula tenang berubah mencekam ketika rombongan tersebut tiba di lokasi. Dengan membawa senjata api, mereka memaksa Sagar dan Sonu keluar dari apartemen. Pada saat yang sama, seorang pria bernama Bhagat Pehelwaan juga berada di sana. Bhagat baru saja datang setelah mendengar cerita mengenai perselisihan yang dialami oleh Sagar. Tujuannya hanya untuk bertemu sekaligus memberikan dukungan moral kepada temannya itu. Namun tanpa diduga, dia ikut menjadi sasaran juga. Sagar, Sonu, dan Bhagat kemudian dipaksa untuk masuk ke dalam kendaraan jenis SUV sebelum dibawa menuju ke Stadion Catrasal. Perjalanan pada dini hari itu berakhir di stadion tersebut. Sampainya di lokasi, gerbang stadion segera ditutup sehingga aktivitas di dalamnya tidak mudah diketahui oleh orang luar. Sagar, Sonu, dan Bhagat kemudian dibawa menuju area parkir, tempat Ravinder dan Amit telah lebih dulu ditahan di sana. Di lokasi itulah, kelima korban dihadapkan dengan puluhan pria yang telah menunggu. Perselisihan yang sebelumnya hanya berupa konflik pribadi, kini berubah menjadi aksi pengeroyokan. Berbagai benda tumpul seperti tongkat kriket, tongkat bisbol, dan pipa besi telah dibawa oleh anggota rombongan Susil. Sebelum pengeroyokan dimulai, Susil lebih dulu menyerang Sagar menggunakan tongkat bisbol yang dibawanya. Setelah itu, anggota rombongannya secara bergantian menghujani Sagar, Sonu, Bhagat, Amit, dan Ravinder dengan pukulan demi pukulan menggunakan berbagai benda tumpul tersebut. Kelima korban berusaha melindungi diri sekuat tenaga, namun jumlah pelaku yang jauh lebih banyak dari mereka membuat mereka tak mampu memberikan perlawanan yang berarti. Penyerangan terus berlangsung hingga seluruh korban mengalami luka-luka serius akibat hantaman yang mereka terima. Di tengah aksi itu berlangsung, Susil Kumar memerintahkan seorang anak buahnya untuk merekam seluruh kejadian menggunakan telepon genggamnya. Rekaman tersebut sengaja dibuat sebagai bentuk intimidasi terhadap komunitas Gulat. Melalui video itu nanti, Susil diduga ingin menunjukkan akibat yang akan diterima oleh siapapun yang berani menentang atau mempermalukan dirinya sebagaimana yang telah dilakukan oleh Sagar beberapa jam sebelumnya. Singkat cerita, di tengah situasi yang semakin kacau, Sonu Mahal berhasil memanfaatkan kelangan para pelaku untuk melarikan diri dari Stadion Catrasal. Meski sempat dikejar, dia terus berlari menjauh hingga merasa berada di lokasi yang cukup aman. Dari sana, Sonu segera menghubungi pihak kepolisian Delhi dan melaporkan bahwa dia dan juga rekan-rekannya diduga telah diculik serta diserang oleh sekelompok pria bersenjata. Laporan tersebut langsung diteruskan kepada unit patroli terdekat agar segera menuju lokasi kejadian. Dan tak lama kemudian, mobil polisi melaju menuju Stadion Catrasal dengan sirine yang terus berbunyi. Suara sirine itu memicu kepanikan di antara rombongan Susil yang masih berada di lokasi. Menyadari polisi akan segera tiba, mereka menghentikan aksi penyerangan dan bergegas meninggalkan stadion melalui jalur belakang sebelum petugas memasuki kawasan tersebut.
Sebelum detik-detik melarikan diri, rombongan pelaku sempat menyeret Sagar Dankar bersama Amit, Ravinder, dan Bhagat menuju ke area ruang bawah tanah atau basement stadion. Lalu mereka meninggalkan para target dalam kondisi terluka. Saat petugas kepolisian melakukan penyisiran di dalam kompleks stadion, mereka menemukan keempat korban tergeletak di area tersebut dan segera meminta bantuan medis. Tanpa membuang waktu, petugas mengevakuasi Sagar, Amit, Ravinder, dan Bhagat menggunakan kendaraan patroli menuju Rumah Sakit Babu Jagjivan Ram Memorial. Setibanya di rumah sakit itu, tim medis langsung memberikan penanganan darurat kepada seluruh korban. Namun di antara mereka, kondisi Sagarlah yang merupakan paling kritis akibat luka-luka yang dideritanya. Setelah menjalani penanganan medis, nyawa Sagar Dankar ternyata tidak dapat diselamatkan. Dia dinyatakan meninggal dunia setelah mengalami luka-luka yang sangat serius akibat penyerangan yang dilakukan kepadanya melebihi dari rekan-rekannya. Kematian Sagar mengubah arah penyelidikan polisi. Perkara yang semula berawal dari dugaan penculikan dan penyerangan, kini resmi berkembang menjadi penyelidikan kasus pembunuhan. Untuk mengungkap seluruh rangkaian peristiwa tersebut, kepolisian membentuk tim khusus yang bertugas mengumpulkan barang bukti, menelusuri para terduga pelaku, serta menyusun kronologi kejadian secara menyeluruh. Dalam proses penyelidikan, polisi mengumpulkan berbagai barang bukti dari lokasi kejadian sekaligus menyita sejumlah telepon seluler yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut. Menurut penyidik, hasil analisis terhadap perangkat-perangkat itu menunjukkan adanya komunikasi yang berlangsung secara intensif sebelum kejadian. Temuan tersebut memperkuat dugaan bahwa aksi yang terjadi di Stadion Catrasal telah didahului oleh koordinasi antara sejumlah orang, termasuk beberapa individu yang diduga memiliki keterkaitan dengan kelompok kriminal di wilayah Delhi dan juga Haryana. Selain itu, penyidik juga melakukan olah TKP. Dari lokasi, polisi menemukan 5 kendaraan yang ditinggalkan oleh para pelaku. Di dalam kendaraan-kendaraan itu, petugas menyita beberapa telepon seluler serta sebuah senapan laras ganda yang masih berisi amunisi aktif. Seluruh barang bukti kemudian dikirim ke laboratorium forensik untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara proses pengumpulan barang bukti terus berjalan, para pelaku belum langsung berhasil diamankan. Menurut kepolisian, Sushil Kumar yang diduga sebagai pelaku utama sempat berpindah-pindah tempat persembunyiannya selama sekitar 18 hari dengan melewati berbagai negara bagian. Setelah melakukan pelacakan berdasarkan informasi lapangan, analisis komunikasi, serta pergerakan para pelaku, tim khusus kepolisian Delhi akhirnya berhasil menangkap Sushil Kumar pada tanggal 23 Mei 2021. Dia kemudian dibawa kembali ke Delhi untuk menjalani proses hukum. Di sisi lain, hasil pemeriksaan forensik menjadi salah satu bagian terpenting dalam penyelidikan. Tim forensik digital berhasil memulihkan semua rekaman video dari salah satu telepon seluler yang disita oleh penyidik. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, video tersebut dinyatakan autentik dan kemudian dijadikan sebagai salah satu alat bukti dalam perkara ini. Rekaman itu memperlihatkan suasana di lokasi kejadian serta keberadaan sejumlah orang yang kemudian masuk ke dalam berkas perkara. Selain bukti digital, dokter forensik juga melakukan otopsi terhadap jenazah Sagar Dankar. Berdasarkan laporan postmortem, penyebab kematiannya adalah kerusakan otak berat akibat hantaman benda tumpul yang berulang pada bagian kepala. Pemeriksaan tersebut juga menemukan banyak luka memar dan luka robek di berbagai bagian tubuh korban yang dinilai konsisten dengan kekerasan berat yang dialaminya. Berdasarkan keseluruhan hasil penyelidikan, jaksa kemudian menyusun dakwaan terhadap Sushil Kumar dan sejumlah terdakwa lainnya. Perlu dicatat bahwa dakwaan bukanlah vonis, melainkan tuduhan resmi yang masih harus dibuktikan di persidangan. Dalam perkara ini, Sushil didakwa berdasarkan pasal 302 tentang pembunuhan, pasal 365 tentang penculikan, pasal 120B mengenai konspirasi kriminal, serta dakwaan tambahan berdasarkan Undang-Undang Senjata Api.
Apabila seluruh dakwaan tersebut nantinya terbukti di persidangan, para terdakwa mungkin akan menghadapi hukuman penjara seumur hidup atau bahkan bisa sampai ke hukuman mati sesuai ketentuan hukum di India. Proses hukum perkara ini berlangsung cukup panjang. Pengadilan harus memeriksa ratusan saksi, termasuk puluhan saksi mata yang dianggap memiliki keterangan penting. Dalam perjalanannya, Sushil Kumar sempat memperoleh jaminan dari Pengadilan Tinggi Delhi. Namun, Mahkamah Agung India kemudian membatalkan jaminan tersebut setelah muncul laporan mengenai dugaan intimidasi terhadap seorang saksi kunci. Sejak saat itu, Sushil kembali menjalani penahanannya, sementara permohonan jaminan berikutnya juga ditolak oleh Pengadilan Rohini Delhi. Hingga bulan Juli 2026 ini, proses persidangan masih terus berlanjut dan belum menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, status hukum Sushil Kumar hingga saat ini masih sebagai terdakwa yang menjalani masa tahanan sambil menunggu selesainya proses persidangan. Kepergian Sagar Dhankar meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarganya. Sang ayah yang bernama Ashok Dhankar yang bertugas sebagai anggota kepolisian beberapa kali menyampaikan bahwa keluarganya hanya menginginkan satu hal, yaitu agar proses hukum berjalan seadil-adilnya tanpa memandang siapapun yang terlibat. Bagi mereka, Sagar bukan hanya seorang atlet berprestasi, tetapi juga seorang pribadi yang selalu mereka banggakan. Kasus ini cukup mengguncang komunitas gulat di India. Banyak atlet, pelatih, hingga mantan pegulat nasional mengaku tidak pernah membayangkan kalau perselisihan di antara orang-orang yang berasal dari lingkungan olahraga yang sama dapat berakhir menjadi perkara pidana yang begitu serius. Peristiwa tersebut turut mencoreng nama Stadion Chatrasal yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai tempat lahirnya banyak pegulat berprestasi. Di sisi lain, kasus ini juga memicu perdebatan luas mengenai budaya senioritas, penyalahgunaan pengaruh, serta dugaan keterlibatan kelompok kriminal dalam dunia olahraga. Banyak pihak menilai bahwa sebesar apapun prestasi yang dimiliki oleh seorang atlet, tidak ada seorang pun yang seharusnya berada di atas hukum. Terlepas dari bagaimana putusan nantinya, satu hal yang tidak dapat diubah, yaitu kenyataan kalau seluruh peristiwa ini bermula dari perselisihan mengenai uang sewa apartemen. Konflik pada awalnya hanya melibatkan persoalan pribadi, perlahan berkembang menjadi tindak pidana yang merenggut nyawa seorang atlet. Bagi keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengenal Sagar, Sagar akan selalu dikenal sebagai seorang pegulat berbakat yang perjalanan karirnya berakhir jauh sebelum mencapai puncaknya. Sekian kisah hari ini, mudah-mudahan ada pelajaran baik yang dapat kita ambil. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Pendengar kisah, sebelum kita lanjut, kami mau rekomendasiin salah satu produk yang bisa kalian beli di fitur belanja di bawah. Enchant Electric Saver, alat cukur yang paling banyak diincar para pria. Dengan ukurannya yang mini, bikin gampang untuk dibawa kemana-mana. Desain cukurnya juga sudah memiliki teknologi ultra thin serta double ring, dapat mengikuti bentuk wajah, sehingga mudah diaplikasikan ke bagian yang sulit dijangkau. Bagian kepala dari alat ini bisa langsung dicopot karena memakai magnet dan sudah waterproof juga. Jadi aman jika langsung dicuci pakai air. Kalau kalian tertarik dengan produk ini, langsung klik link yang ada di bawah.